Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kasih kita kesempatan, Tuhan kasih kita kesehatan. Pagi ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, silakan berdiri, kita mulai ibadah kita pagi ini. Kita angkat pujian, aku gembira di rumah Tuhan. Masuk dalam doa votum yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik MTH. Kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari satu pujian. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Anak-anak sekolah minggu, mari
duduk yang bagus, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kebaktian kami pada pagi hari ini ya Tuhan, kami serahkan kepadamu dari awal hingga berakhirnya. Jadilah kiranya atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah masih semangat? Masih? Harus dong, karena kita mau terus memuji Tuhan. Kita nyanyi Yesus Terang Dunia. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang sebentar akan dipimpin oleh Ibu Guru Alfrita. Tapi sebelumnya itu kita nyanyi berdoa bicara dengan Tuhan. Aku senang
Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pada pagi hari ini. Begitu besar kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kerinduan yang Tuhan berikan kepada kami semua, baik anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah dari rumah pada pagi hari ini, dan juga guru-guru sekolah minggu yang melayani hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Ya Bapa dalam sorga, kami terus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan menjaga dan melindungi mereka, baik yang masih kecil maupun yang sudah bersekolah. Tuhan menolong mereka agar mereka bertumbuh sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah sekolah, yang selama masa pandemi ini mereka mengikuti pendidikan dari rumah. Kiranya Tuhan berkenan menolong memberikan mereka kekuatan, semangat, ketekunan, sehingga mereka dapat berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami terus juga berdoa untuk persiapan perayaan Natal, sekolah minggu yang akan kami hadapi ke depan. Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua, guru-guru sekolah minggu yang sedang mempersiapkan, juga anak-anak sekolah minggu yang terlibat di dalamnya. Tuhan menolong sehingga nanti pada tanggal 12, acara Natal dapat berlangsung dengan baik, dan biarlah itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga terus berdoa supaya Tuhan melindungi dan menjaga kami semua, baik anak-anak sekolah minggu di rumah dan kami semua. Tuhan peliharakan sehingga kami terhindar dari penyebaran COVID-19. Kami juga berdoa untuk keempat gembala kami. Tuhan menolong mereka dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini juga kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan menolong setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengar dari rumah. Tuhan menolong sehingga firman Tuhan yang disampaikan hari ini dapat dimengerti. Anak sekolah minggu bisa mengerti kehendak Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan mampukan, berikan hikmat dari Tuhan. Bapa, kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mau dengar firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Pak Guru Moses. Sebagai tanda kesiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, adik-adik dipersilakan berdiri, kita memuji Tuhan, Roh Kudus yang manis. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
Shalom semua adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi ini. Kami bersyukur ada waktu bagi kami bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan siapkan hati dan pikiran kami. Kiranya melalui firman Tuhan ini boleh kami pahami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal yang pertama sampai pasalnya yang ke-13. Tetapi kita hanya akan membaca pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Kakak bacakan. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada hadirat Allah semesta langit. Nah, firman Tuhan hari ini akan kita pelajari tentang seorang tokoh, yaitu Bapak Nehemia. Ia adalah seorang tawanan negeri Persia. Meskipun ia adalah seorang tawanan, tetapi ia tetap diberikan kepercayaan oleh raja, yaitu menjadi juru minum raja atau menghidangkan minuman bagi raja. Raja yang memerintah saat itu adalah Raja Artasasta. Suatu ketika Nehemia berada di kerajaan, datanglah sahabatnya dari Yehuda, yaitu Hanani. Hanani kemudian menceritakan bahwa orang-orang yang ada di Yehuda dalam kesusahan yang sangat besar. Mereka sangat menderita. Kemudian Nehemia pun bertanya tentang Yerusalem. Dengan sedih, Hanani menceritakan bahwa tembok-tembok Yerusalem telah runtuh, bahkan pintu gerbangnya telah habis terbakar. Mendengar hal itu, Nehemia sangat sedih karena ia sangat mencintai orang-orang yang ada di Yehuda. Kemudian Nehemia berpuasa dan berdoa kepada Tuhan selama beberapa hari. Ketika Nehemia melayani raja atau menghidangkan minuman bagi raja, Raja Artasasta melihat bahwa wajah Nehemia sangat sedih. Kemudian raja bertanya, apa yang terjadi? Lalu Nehemia menceritakan apa yang terjadi. Ia menceritakan bahwa orang-orang Yahudi dalam kesusahan besar dan tembok Yerusalem telah runtuh. Saat itu juga Nehemia meminta izin supaya ia boleh pulang ke Yerusalem. Puji Tuhan, Tuhan mendengar doa Nehemia. Raja mengizinkan Nehemia untuk pulang membangun kembali tembok Yerusalem. Sesampainya di negerinya, Nehemia sangat sedih melihat kondisi tembok Yerusalem yang telah rusak, yang sudah hancur. Bahkan orang-orang yang ada di sana hidup dalam penderitaan. Nehemia langsung mengumpulkan orang-orang, membuat rencana, dan langsung bekerja untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi ternyata pada saat Nehemia ingin berjuang membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh, ada saja orang yang tidak senang, tidak suka terhadap pekerjaan Nehemia. Siapakah mereka? Orang-orang itu adalah Tobia dan Sanballat bersama dengan teman-temannya. Mereka mengejek, mengolok, menertawakan Nehemia. Mereka menganggap bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Nehemia adalah pekerjaan yang sia-sia. Meskipun Tobia, Sanballat, dan teman-temannya menertawakan, mengejek, dan bahkan mengolok-olok Nehemia, tetapi kuasa Tuhan tetap bekerja melalui Nehemia dan orang-orang
yang bekerja sama dengan dia. Pekerjaan mereka semakin hari semakin baik, dan akhirnya Nehemia bersama dengan teman-temannya berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, itulah tadi cerita tentang Bapak Nehemia berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan akan selalu menolong orang yang selalu berbuat baik. Dia akan selalu memberi jalan keluar bagi orang yang berbuat baik dan menghindarkan mereka dari orang-orang yang jahat. Dan yang kedua adalah ketika kita dalam kesusahan, terus berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Seperti keadaan kita saat ini, kita dalam kesulitan menghadapi virus corona. Tetapi tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menjaga kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dengar firman Tuhan? Tapi firmannya jangan lalu begitu saja ya. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Adik-adik silakan siapkan persembahannya. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyi Mari Bersyukur. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Dia baik padaku dan Dia baik padamu. Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan. Bawa persembahan dengan penuh sukacita. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan, sebab Kau baik, amat sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan izinkan kami mendengarkan firman-Mu, biar benar firman-Mu yang kami boleh dengar tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh jadi anak-anak-Mu yang senantiasa dengan setia melakukan setiap perintah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan kami, Engkau memberkati persembahan kami, biar persembahan ini Tuhan boleh dipakai di dalam ladang pekerjaan-Mu. Tuhan Yesus tetap memberkati Papa dan Mama, biar kami senantiasa bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan dan terima doa kami karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, saat ini kita mau akhiri ibadah kita. Adik-adik dipersilakan berdiri, kita angkat satu pujian. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya.
oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik MTH. Baik, mari kita mengakhiri kebaktian kita dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu telah menolong kami dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami mohon kiranya dalam menjalani hari-hari hidup kami sepanjang 1 minggu yang akan kami jalani ini, Tuhan menolong, menjaga dan memelihara kami sekalian. Akhirnya kami mohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh tuntunan melalui persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan selamanya. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Dan sebagai pengumuman, hari Minggu depan kita masih ibadah seperti biasa jam 8.30. Dan pengumuman tambahan untuk Natal Klasis kelas remaja dan madya diadakan tanggal 5 hari Sabtu di jam 4 via Zoom. Dan Untuk Natal Klasis kelas kecil ditayangkan di YouTube channel Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibait Klasis Makassar jam 4 sore pada tanggal 6. Jadi diingat ya semua pengumuman-pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.